Hello Disiut, ketemu lagi dengan saya. Hopefully semua sedang dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat. Saya mau menyapa juga teman-teman yang ada di Premier. Hello teman-teman, hari ini saya dipercayakan kembali untuk bisa jadi worship leader. Dan ada teman saya, Marcelino, sebagai pemusik di sini. Hopefully kita bisa memberkati teman-teman lewat lagu-lagu yang kita akan bawakan. Dan teman-teman, saya percaya bahwa setiap lagu nggak diciptakan hanya sekedar kata-kata, tapi itu adalah firman. Sama seperti awal bulan ini, di bulan Juli, kita akan masuk ke tema yang baru yaitu More Than Words. Bahwa firman Tuhan itu lebih dari hanya sebuah kata-kata. Amin. So yang siap menyembah Tuhan, mari kita sama-sama ambil sikap yang paling terbaik yang kita bisa berikan buat Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang percaya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Yesus. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, senap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kau beri kemenangan karena Kau besertaku. Engkau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Kau selalu setia. Meskipun aku meninggalkan Engkau, Engkau tidak pernah berhenti menungguku untuk kembali. Engkau Allah tetap berjuang, meskipun seringkali ku menyakiti hatimu. Terima kasih buat penyertaanmu, buat kasih setiamu. Bapakku
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Mari datang dan menyembah Dia. Oh Bapa, Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh,
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku, Engkau menjagaku, Kau ada di setiap musim, di setiap bagian dalam kehidupanku. I believe that you always there for me, for me, for me, for me. Percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Yesus, Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan, janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu ku kan berjalan,
menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam. Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam. Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Mari katakan dengan iman. Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam. Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Oh, Engkau sempurna bagiku. Engkau sempurna bagiku. Yesus, Yesus, ini hatiku, segenap hidupku, hanya untukmu, hanya untukmu. Terima kasih. Kau mau jadi Allahku, Kau mau jadi Tuhanku. Aku bersyukur, aku bersyukur. Oh, aku mau bermazmur bagimu, bernyanyi bagimu selamanya. Di setiap nafasku, di setiap langkahku. Oh, ku percaya Kau ada menyertaiku. Ku percaya Engkau ada dalam kelam. Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini apa yang bisa kami berikan kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu ada menyertai kami. Bahwa apapun yang terjadi, Engkau Allah yang tetap beserta kami di setiap musim, di setiap level kehidupan kami. Dimanapun kami ada, di setiap nafas kami, di setiap langkah kami Tuhan. Kami berdoa, thank you buat waktu penyembahan yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh menyembah Engkau dengan baik, masih bisa menyembah Engkau di tempat yang baik Tuhan. Thank you buat semuanya. Kami percaya
bahwa firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan, itu boleh mengubahkan setiap kami, memperbarui cara pikir kami Tuhan, memberikan kami perspektif yang baru tentang Engkau, tentang bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kayak doa Tuhan, ajar setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang mendengarkan untuk duduk diam, menyiapkan hati kami Tuhan. Biar firman itu bukan hanya jadi sebuah kata-kata, bukan hanya kami terima tapi kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hai guys, saya senang bisa kembali bertemu dengan teman-teman dimanapun berada untuk menyaksikan serta mengikuti kembali ibadah online kita kesekian kalinya. Tentunya patut kita berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah bekerja keras di belakang layar dan menyiapkan semua ini untuk kita, di mana siang hari ini kita bisa bersama-sama menikmati ibadah online ini. Nah, sebelum kita belajar firman pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu kalau sampai hari ini kami terus melihat perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Dan untuk itu saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, firman-Mu, nantiasa dapat menguatkan kami, memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap kami anak-anak muda. Mari Tuhan bukakan setiap hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu sehingga setiap pesan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik bagi anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini tentunya kita kembali beribadah secara online. Kalau sebelumnya di bulan lalu kita sudah banyak belajar tentang menjadi agen perubahan. Tentunya udah banyak juga hamba-hamba Tuhan yang boleh menolong kita, memberikan penjelasan yang baik buat kita semua, di mana menjadi agen perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Dan dampak dari perubahan itu yang kita alami itu dapat dirasakan oleh orang lain. Dari setiap tutur kata kita, dari setiap tindakan kita, dari setiap sikap kita, sehingga orang lain dapat melihat sesuatu yang berbeda. Tentunya mereka akan diberkati, mereka akan diubahkan secara otomatis. Jadi di bulan ini kita akan belajar tentang tema besar kita adalah more than words. Yaitu lebih dari kata-kata. Tentunya kata-kata yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Selama 2 bulan tema besar ini akan bersama-sama kita belajar. Nah, di bulan Juli kita akan membahas tentang profetik. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa dari firman itu sendiri. Karena firman adalah sesuatu yang profetik dan kuasanya nyata. Nah, perlu kita ketahui bahwa kuasa itu ada 2 jenis. Kuasa yang pertama adalah kuasa kegelapan. Nah, kuasa yang kedua adalah kuasa kebenaran. Nah, apa itu kuasa kegelapan? Kalau boleh saya jelaskan kepada teman-teman semua, kuasa kegelapan adalah iblis sendiri yang bekerja di dalamnya dan mampu memakai manusia untuk menjadi alatnya dan berkuasa menghancurkannya. Nah, perlu kita ingat, di mana iblis itu dia punya 3 misi besar bagi dunia ini. Yang pertama dia mencuri. Terus yang kedua dia membunuh. Dan yang ketiga dia membinasakan. Lalu apa itu kuasa kebenaran? Kuasa kebenaran yaitu firman sendiri yang diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Serta mengubah dan mengendalikan pribadi kita ke arah yang lebih baik. Nah, kedua hal ini kembali kepada setiap kita. Kuasa mana yang boleh ada dalam setiap kita masing-masing. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kuasa bisa terjadi ketika seseorang mendapatkan status sebagai pemimpin atau bos. Bisa saja dia mendapatkan itu karena prestasi atau juga dengan loyalitas dan keberhasilan lainnya, sehingga dia bisa mendapatkan kedudukan untuk melakukan kuasanya atau kekuasaan. Nah, misalkan
seorang pemimpin melakukan setiap keputusannya, apakah keputusan itu benar atau tidak, tetapi paling tidak dia telah menggunakan hak kekuasaannya. Nah, ini saya coba jelaskan kepada kita pengertian secara sederhana kuasa itu. Nah, tentunya kita bertanya, seperti apa kuasa yang ada di dalam firman Tuhan? Nah, di sini kita akan fokus di mana firman itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan pertama yaitu adanya pengakuan secara pribadi kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi artinya pengakuan ini membuat sebuah keputusan legalitas atau kita mendapatkan identitas baru ketika kita menyatakan secara pribadi penuh dengan iman percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya kita akan mendapatkan warga kerajaan sorga. Artinya kita mendapatkan status baru ketika ada pengakuan itu. Namun tentunya setelah itu tidak mungkin kita akan berbuat sesuka-suka. Kita tidak akan mungkin akhirnya melakukan semau kita. Karena kita sudah mendapatkan identitas itu. Contoh, saya memberikan gambaran contohnya di Indonesia. Nah, biasanya di usia 17 tahun kita layak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, ketika kita mendapatkan KTP itu, enggak kemudian kita bisa melakukan apa saja di negeri ini, di bangsa Indonesia ini. Apakah kita bisa membunuh? Apakah kita bisa mencuri? Apakah kita bisa berzinah? Enggak. Tetapi setelah kita menerima KTP malah kita akan diatur oleh batasan-batasan yang perlu kita lakukan di bangsa ini. Nah, maksud saya seperti ini. Ketika kuasa itu ada dalam diri kita, ada hal-hal yang menjadi pekerjaan kita, ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kemudian akhirnya itu mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya bagikan dengan sederhana untuk kita bisa mengalami kuasa firman itu. Seringkali yang terkonsep di benak kita untuk mengalami kuasa firman itu mungkin salah satunya apapun yang kita doakan langsung terjawab. Atau kalau kita mendoakan orang sakit itu langsung sembuh. Atau mungkin juga apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, kita mencoba memikirkan secara garis besar dan membangun konsep ini dalam pikiran kita bahwa ini loh kuasa firman yang dia maksud. Nah, hal ini saya tidak menyalahkan. Dan justru kalau ada anak-anak muda yang mendapatkan kuasa seperti ini, karunia seperti ini luar biasa. Karena Yesus juga pernah menyatakan hal ini kepada murid-muridnya. Di mana dia bilang bahwa mereka akan mampu melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, lebih dari apa yang Yesus lakukan semasa dia ada di bumi. Nah, jadi buat saya itu bukanlah masalah. Tetapi kalau hari ini kita akan belajar secara sederhana aja. Bagaimana kuasa itu bisa bekerja. Bagaimana kuasa firman itu bisa bekerja. Kembali saya ulangi, bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan sederhana saya mengangkat satu tema, yaitu intimacy with God. Nah, intimacy with God yaitu adalah keintiman dengan Tuhan. Jadi bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan dan kemudian kuasa firman itu bekerja. Nah, yang pertama yang perlu saya bagikan kepada kita yaitu percaya kepada firman. Nah, tentunya kita pasti bertanya, siapa firman itu? Siapakah firman itu? Nah, kalau kita belajar di Kejadian pasalnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Di sana dimulai dengan kata berfirmanlah Allah. Kalau kita belajar dan membaca di pasal yang ke-1 itu ayat 1 dan 2, dia baru menuliskan di sana
bahwa bumi masih kosong, hanya roh Allah yang melayang-layang. Nah, yang saya mau tekankan di sini inti dari firman itu di mana akhirnya kita bisa percaya. Tentunya Alkitab di catatan yang pertama sekali dia mengawali dengan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sebegitu dahsyat firman. Dia adalah pencipta alam semesta. Nah, kalau kita lebih lagi belajar tentang siapa firman itu, mari kita membaca bersama-sama di Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini jelas sekali dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dicatat di kitab Kejadian, pada mulanya adalah firman. Nah, muncul di kitab Yohanes tentang firman. Secara jelas dia menyatakan bahwa firman itu sendiri rupanya adalah Allah. Makanya tadi di poin yang pertama teman-teman, saya mengangkat satu poin yaitu percaya kepada firman. Ada salah satu contoh di Alkitab yang menunjukkan begitu berkuasanya firman di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Contoh di Alkitab itu Yesus dicobai oleh iblis. Nah, ketika dia berpuasa selama 40 hari, lalu di padang gurun, di sana terjadi sebuah dialog antara Yesus dan iblis. Lalu iblis menawarkan sesuatu secara kebutuhan dunia ini kepada Yesus. Dia bilang seperti ini, jika engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Tetapi apa jawaban yang menarik yang Yesus ucapkan kepada iblis? Dia bilang seperti, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, seberapa besar kita menangkap ayat ini dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Di mana setiap percobaan yang kita alami, setiap tantangan kehidupan yang kita alami, kita tetap mengedepankan. Kita tetap mengedepankan firman Tuhan. Kita tetap memprioritaskan firman Tuhan di setiap kehidupan kita. Makanya ada satu ayat yang cukup memberkati saya. Di Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, hanya saya menggambarkan ketiga garis besar. Bagaimana akhirnya kita menyatakan bahwa firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Yang pertama, firman adalah pencipta. Lalu catatan yang kedua di dalam Alkitab menguatkan bahwa firman itu adalah Allah. Di mana dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yaitu Yesus sendiri yang pernah datang ke dunia ini 2000 tahun lalu. Untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa, yang seharusnya kita enggak layak diampuni. Lalu kalau kita bawa hari-hari ini bagaimana firman itu bekerja. Yaitu di Efesus yang barusan kita baca di pasalnya yang ke-6.
ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17. Di sana di ayat yang terakhir dia katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa pedang kita hari-hari ini sebagai anak-anak muda? Apa kekuatan kita hari-hari ini sebagai orang-orang percaya? Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah. Nah, di sini saya mendapatkan gambar yang membuat saya sangat diberkati. Lewat gambar ini semoga teman-teman juga merasa diberkati mendapatkan sesuatu dari gambar ini. Nah, ada satu kalimat yang boleh saya bacakan kepada teman-teman seperti ini. Mempelajari Alkitab dapat diilustrasikan dengan orang yang membaca dan tidak membaca. Jika saudara tidak bekerja keras untuk membacanya, saudara hanya akan mendapat sedikit informasi. Tetapi jika saudara berusaha membaca, merenungkan dan melakukannya, saudara akan mendapat upah yang lebih besar dan akan menuntun saudara ke jalan yang benar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada orang yang tidak mempunyai apa-apa, hanya berdiri dan sedang menghadap tembok. Dan ada satu orang lagi yang berdiri di atas tumpukan buku. Nah, kalau saya jelaskan, ini adalah sebuah tingkatan di mana dia dibantu oleh pengetahuan yang selama ini dia dapatkan sampai akhirnya dia bisa melihat sesuatu yang di depan. Jadi maksud saya seperti ini, ketika kita tidak membaca Alkitab, seakan-akan kita ada di dalam satu jalan buntu yang akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tidak ada yang menuntun kita. Tetapi ketika kita mempelajari Alkitab dan membaca Alkitab, sehingga ada sesuatu yang membukakan cara pandang kita, cara kita beriman. Dan juga bukan hanya itu, kita mampu melihat sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, secara singkat saya mau jelaskan tentang kita percaya sama firman itu, dari mana kita mendapatkan informasi ini. Tentunya dari Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya cara kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita boleh belajar terus, membaca terus firman Tuhan itu sendiri, akan ada banyak hal-hal besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jadi untuk membangun keintiman dengan Tuhan, yang pertama harus percaya kepada firman. Karena banyak hari-hari ini firman itu menjadi nomor 2 setelah gaya hidup. Ada banyak hari-hari ini sekalipun dia sudah percaya sama Tuhan, tetapi ketika dia mengalami masalah, pergumulan, apapun itu, karena seluruh kehidupannya dikelilingi oleh segala sesuatu yang boleh diandalkan, akhirnya dia tidak percaya kepada kuasa firman itu sendiri. Karena menurut dia barangkali ini sesuatu yang gak nyata. Sesuatu yang tidak benar. Tetapi kita orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, mari kita terus belajar. Apalagi kalau hari-hari ini kita punya pembacaan YouVersion. Mari terus saya membawa teman-teman, mengajak teman-teman, yuk gak ada jalan lain untuk mengenal Tuhan. Gak ada jalan lain yang kemudian kita percaya sama Tuhan, selain kita terus belajar membaca Alkitab setiap hari. Nah, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, cara yang kedua adalah bergaul karib. Bergaul karib dengan firman. Nah, kalau tadi di poin pertama percaya akan firman. Ini berbicara tentang percaya. Saya banyak hal bercerita kepada seorang teman karena saya percaya sama dia. Banyak hal yang akhirnya saya mengutarakan segala isi hati saya karena saya percaya sama dia. Dan sehingga dengan kepercayaan itu tidak terputus hubungan kami. Dan saya terus bergaul karib dengan menceritakan hal-hal yang mungkin menegur saya, yang mungkin menguatkan saya di tengah-tengah kesulitan saya, di tengah-tengah pergumulan saya. Sebegitu bebasnya saya untuk menceritakan hal-hal yang
menurut saya nggak mampu untuk melewati itu semua. Nah tentunya gaya kita untuk berkaul karib dengan firman Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah dasar yang pertama kalau akhirnya terjalinnya sebuah pergaulan dengan firman Tuhan. Harus ada kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena saya percaya di dalam firman, di sana diajarkan tentang hikmat. Di sana diajarkan tentang berkat. Di sana diajarkan tentang kutuk. Tentang dosa, maut, pengampunan. Bahkan banyak hal-hal lain yang boleh kita temukan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nah tentunya saya percaya bahwa ketika kita terus bergaul karib dengan Tuhan, ada banyak hal yang mengubah kehidupan kita. Karena di sana ada banyak juga hal-hal yang selalu baru kita temukan. Nah di Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah ada 3 poin besar di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 itu. Dimana ingat tadi ada kalimat yang diawali dengan buanglah, ya, buanglah. Apa yang dibuang pertama? Yaitu adalah kotor, atau kata yang boleh saya tambahkan kotoran dan kejahatan. Nah mungkin teman-teman bilang seperti ini, saya gak pernah bunuh orang. Saya gak pernah maki-maki orang. Bahkan saya tidak pernah memikirkan hal-hal lain tentang orang lain. Jadi tentunya saya tidaklah jahat atau tidak ada sesuatu yang kotor. Nah, tapi saya mau ingatkan, tanpa kita sadari mungkin kita masih terikat dengan pornografi, kita masih terikat dengan kebencian, kita masih terikat dengan kepahitan, kita masih ada dalam kedendaman, atau masih susah mengampuni orang lain. Terus yang kedua adalah terimalah firman itu dengan lemah lembut. Saya sering sekali kalau mendengarkan khotbah-khotbah, baik itu lewat YouTube maupun di ibadah-ibadah, saya kalau melihat khotbah itu tidak menyentuh hati saya, dan saya merasakan bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Saya membentengi seluruh pengalaman saya membentengi seluruh pengetahuan saya untuk tidak menerima firman itu. Nah firman Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak menerima firman itu dengan lemah lembut, dia tidak akan berkuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Kata lemah lembut yang kedua yang saya temukan adalah keterbukaan hati untuk mau diubahkan oleh firman Tuhan itu. Dan tentunya kita akan dibentuk dan mengalami pertumbuhan rohani. Lalu yang ketiga adalah pelaku firman. Ada tindakan yang nyata, bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi belajar untuk memperbaharui diri setiap waktu. Pelaku firman dia tidak hanya ada dalam satu pengetahuan yang hebat, pintar. Tidak ada dalam satu pembacaan Alkitab yang sudah berulang-ulang, bahkan 200 kali. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan saja. Tentunya ketiga hal besar ini saya mau menyatakan dengan jelas. Kalau ini masih ada di dalam pribadi kita, kita tidak akan mengalami apa-apa. Sekalipun mungkin sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristen. Sekalipun kita sudah melayani setiap minggunya. Bahkan kita sudah menghafal ribuan ayat. Tapi kalau kita tidak mengalami ketiga hal ini, kotoran kita harus buang. Terus kita belajar untuk lemah lembut menerima firman. Dan ketiga kita menjadi pelaku firman. Lalu hal itu tidak akan terjadi apa-apa di dalam setiap pribadi kita. Nah yang perlu kita ingat siang hari ini, ada 2 hal penting bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, percaya pada firman.
Firman itu adalah Allah sendiri. Tidak ada jalan lain untuk mengenal Tuhan selain firman Allah yang terus kita baca setiap hari. Lalu yang kedua adalah bergaul karib. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan terus membangun hubungan setiap waktu berkelanjutan sampai kita dipanggil Tuhan. Kita terus bergaul karib. Karena di dalam firman ada banyak hal yang kita temukan yang akhirnya kita mengalami pertumbuhan rohani. Saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan yang boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dengan dua hal ini, ketika kita lakukan setiap hari, kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa dan pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Sekian, namun sebelumnya mari kita menutup firman Tuhan. Siang hari ini kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Engkau ingatkan kami bagaimana kami mengalami kuasa firman itu. Ketika kami membangun keintiman dengan Tuhan, dua hal penting. Yang pertama, kami percaya pada firman. Alkitab bukan sekedar catatan atau buku biasa saja, tetapi di sana Engkau begitu menjelaskan tentang pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengakui bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Lalu yang kedua, bagaimana kami bergaul karib, bagaimana kami terus merenungkan setiap hari firman-Mu. Sehingga banyak hal-hal yang memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari juga Engkau memberkati setiap anak-anak muda supaya Engkau memberikan sebuah pengertian, bahkan hal-hal yang memudahkan mereka untuk menangkap pesan Tuhan untuk hari ini. Sehingga setiap kami mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau menerima perjamuan kudus untuk siang hari ini. Saya mengajak setiap kita dimanapun berada, mari persiapkan roti dan anggur. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Kita sebagai orang percaya mengimani bahwa roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Di mana ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta bersyukur dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku, di dalam nama Yesus. Amin." Mari kita makan roti. Kemudian juga dia mengambil anggur dan Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan atasku." Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus siang hari ini. Kami percaya bahwa pengampunan-Mu serta pengudusan-Mu terjadi bagi setiap kami, tergenapi bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Dan kami juga percaya Engkau melimpahi dengan segala damai sejahtera dan sukacita. Sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai disciples, welcome home. Berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Let us embrace the new normal. Pada minggu ketiga bulan Juli, tepatnya hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, kita akan beribadah secara offline pukul 5 sore dengan tetap mengikuti protokol kesehatan beribadah yang berlaku. Bagi teman-teman yang ingin hadir, dipersilakan untuk datang. Jangan lupa pakai masker ya. Persembahan perpuluhan dan kolekte dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar atau dapat scan QR Code melalui BCA Mobile. Jangan lupa memberi note persembahan ketika mentransfer ke rekening ini. Happy giving! Sekian pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Baik teman-teman, saatnya kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita terus dukung himbauan pemerintah untuk mengikuti protokol yang ada dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Nah, saat ini mari kita menerima doa berkat. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi penghibur dan pelindung dan sumber berkat di dalam pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan cita-cita serta masa depan saya dan saudara kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Setiap kita yang sudah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.